Semuanya, kembali lagi dengan saya Agung Mustikasari. Kali ini saya ingin membandingkan dan mereview dua produk yang biasa saya pakai, yaitu tenda N301 dengan Totolink N300 RT. Dan ini dua-duanya sudah saya pakai lebih dari 1 tahun. Jadi nanti berdasarkan pengalaman teman-teman semuanya. Yang perlu digarisbawahi teman-teman semuanya sebelum saya di sini mengulas kedua produk ini, bahwa saya tidak ada niatan sama sekali untuk menjatuhkan salah satu produk. Misalnya di sini melebih-lebihkan ini atau mungkin ada kekurangannya terus saya umbar di sini, enggak. Tapi di sini saya berdasarkan pengalaman dan mungkin saja nanti itu apa yang saya alami di situ belum tentu dialami teman-teman semuanya, karena memang ada beberapa faktor. Yang pertama adalah masalah settingan. Jadi biasa jadi settingan saya dengan settingan teman-teman nanti berbeda, atau teman-teman di situ wilayahnya juga berbeda. Akhirnya apa? Di wilayah tersebut banyak pepohonan dan semacamnya juga berbeda, banyak rumah juga berbeda. Terus habis itu di situ teman-teman kalau seandainya ada pemain-pemain yang lain yang mempunyai alat yang seperti ini lebih banyak, akhirnya apa? Intervensinya juga tinggi. Oke, jadi teman-teman semuanya, di sini saya bikin video ini semoga saja menjadi salah satu referensi buat teman-teman semua pemula. Saya juga masih belajar terus ini teman-teman semuanya, bisa menjadi salah satu referensi. Seandainya nanti saya mau memilih itu, saya mau memilih yang mana? Tenda N301 ataukah Totolink N300 RT? Oke, di sini sebelum saya memberikan perbedaannya, di sini akan saya tunjukkan kesamaannya teman-teman semuanya. Dua router ini, router Totolink ataupun tenda, di sini Totolink ya, Totolink ya seperti ini. Ini persamaannya yaitu antenanya dua-duanya 2. Terus di sini dua-duanya itu juga 5 dBi. 2 kali 5 dBi, bukan berarti 2 kali 5 dBi terus 10 dBi, bukan. Tapi satu antena itu dia bisa memancarkan dan spesifikasinya adalah 5 dBi. Kalau secara lapangan biasanya 5 dBi itu kurang lebih sekitar 50-an lah, 30 sampai 50 meter itu insya Allah masih stabil. Itu kalau di dalam ruangan bisa seperti itu ya. Jadi kesamaannya itu. Yang kedua, kesamaan dari Totolink dan tenda ini, dua-duanya mempunyai adaptor itu 9 volt. Ini 9 volt 0,5 ampere. Jadi dua-duanya adaptornya ini mempunyai tegangan itu 9 volt 5 ampere. Jadi kalau seandainya yang Totolink ini adaptornya saya pakai di tenda, tidak masalah. Ini saya pakai tenda, saya pakai di N300 RT juga tidak ada masalah teman-teman semuanya. Mungkin cuma itu aja mungkin spesifikasinya, karena spesifikasi sebenarnya lebih detail itu di dalamnya sudah ada gitu. Oh, saya kelupaan, dua-duanya teman-teman semuanya ini frekuensinya sama, ini 2,4 dan ini juga 2,4. Jadi 2,4 GHz, ini juga 2,4 GHz. Dan teman-teman nanti seandainya teman-teman saat beli, di situ ada banyak banget spesifikasi yang detail di dalamnya. Di situ sampai berapa, up to-nya itu berapa, itu ada. Kalau seandainya di sini masih fungsinya masih 300, biasanya itu kecepatannya juga hampir semuanya dua-duanya ini sama. Jadi kalau sudah N300 itu biasanya up to 300 Mbps. B-nya B kecil biasanya ya, bukan B besar. Jadi ini saya lihat 300 Mbps, B-nya kecil, bukan B besar. Ini juga saya lihat juga sama, sampai speed up to 300 Mbps. Itu mungkin kesamaannya teman-teman. Oke. Terus di sini perbedaan dari dua alat ini, perbedaannya ya tentunya modelnya tetap berbeda, karena di sini ya setiap pabrikan mempunyai desain atau interface yang berbeda teman-teman semuanya. Di sini yang agak bulat oval, di sini kotak seperti ini ya. Terus ini yang perbedaan ini yang sering dilihat dari teman-teman itu adalah portnya. Jadi portnya di sini kalau di tenda N301 itu portnya ada 4, kalau di sini portnya ada 5. Jadi N300 RT portnya 5, tenda itu portnya ada 4.
satuan tentunya, dua-duanya punya satuan. Oke. Nah, jadi di sini perbedaan kecilnya di situ. Yang kedua, yang tenda N301 ini tidak bisa untuk POE tanpa splitter 2. Kalau ini splitternya harus 2. Kalau ini salah satu atau mungkin 2 atau mungkin beberapa ini bisa POE. Jadi yang apa itu tanpa di sini colokan kabel splitter di sini, tinggal dicolokkan, di bawah ada adaptor atau splitter yang di situ bisa memunculkan listrik. Di sini hanya butuh kabel lain saja sudah nyala. Ini kelebihannya N300RT dan tidak ada yang ada di tenda 01 ya. Jadi ini bisa POE, yang tenda tidak bisa POE. Oke. Yang pertama adalah yang saya bandingkan teman-teman semuanya. Ini tadi hanya sekilas ya untuk yang interface saja, untuk yang desain dan POE-nya. Yang pertama yang sering ditanyakan teman-teman itu adalah masalah harga. Teman-teman di saat beli N301 mungkin harganya ring kisaran itu hampir semuanya sama, sekitar 125.000 sampai 145.000, rata-rata segitu. Dan itu kalau sekarang belum naik ya. Dan saya pernah membeli ini yang terendah itu saya mendapatkan harga 121.000, tertinggi ini adalah 155.000 yang pernah saya beli. Jadi harganya di sini kisaran segitu. Tapi kalau di sini yang N300RT harga terendah yang pernah saya dapatkan juga sama 120-an. Jadi pernah yang flash sale saat itu saya pernah dapat 113.000. Tapi rata-rata saya beli itu tanpa apa itu embel apapun juga itu 120.000. Tertinggi ini harganya 175.000. Yang pernah saya dapatkan 175.000 dan rata-rata sekarang harga ini adalah 165.000. Untuk masalah harga dari keduanya ini tentunya yang dipilih sebagai seorang RT RW-net atau di situ untuk dikonsumsi pribadi, dipakai pribadi, pilih yang mana teman-teman? Tentunya pilih yang tenda N301. Ini harganya lebih murah daripada N300RT. Oke, untuk masalah harga insya Allah teman-teman bisa membandingkan harganya ya. Oke, jadi kebanyakan orang-orang ingin yang lebih murah biasanya itu memilih N301 tenda. Oke, yang kedua yang sering dibandingkan teman-teman semuanya dari dua ini adalah fiturnya. Ini ada dua fitur yang akan saya ulas teman-teman semuanya. Fitur yang pertama adalah untuk nanti ini untuk pelanggan. Pilih yang mana biasanya pelanggan yang pernah saya alami. Oke. Fitur di dua-duanya ini adalah untuk fitur yang pelanggan lebih unggul tenda N301. Kenapa? Fiturnya sangat amat simpel sekali. Kalau untuk pelanggan atau klien rumahan itu ini banyak disukai. Karena apa? Biasanya kalau teman-teman di sini login menggunakan HP, ini cukup menggunakan password saja. Tidak seperti yang satu ini menggunakan user dan passwordnya. Jadi user password biasanya admin, di sini cukup password saja, admin seperti itu. Dan tampilannya ini lebih simpel. Di dashboard awal ini langsung muncul, nanti bisa mengubah SSID dan passwordnya untuk klien itu langsung di depan. Tapi kalau yang ini biasanya itu harus masuk dulu admin. Kadang itu yang sering itu kalau seandainya membernya di sini adalah untuk PPPOE, itu biasanya kadang ada dua tombol di dalamnya yang kadang itu kekeliruan. Ini itu password PPPOE ataukah di situ itu password user dan passwordnya untuk rumahan. Jadi biasanya teman-teman itu yang klien itu harus saya ajari lebih detail dan akhirnya nanti ternyata di sini. Jadi secara fitur untuk klien, kebanyakan klien itu lebih memilih N301 tenda. Jadi ini. Tapi kalau di sini secara fitur lengkapnya untuk di sini sebarkan voucher untuk sebagai akses point, terus di situ untuk beberapa yang lain, fitur-fitur lain, fitur yang di sini lebih komplit jauh daripada yang di sini, yang tenda N301. Tenda N301 itu fiturnya lebih simpel daripada
Totolink N300 RT. Jadi ini lebih komplit. Di sini juga support WD, SQS dan semacamnya. Bahkan di sini untuk daya up-nya itu bisa PPPoE, P-nya 3 kali PPPoE, bisa L2TP dan macam-macam. Kalau di sini hanya cuma satu, PPPoE saja. Di sini bisa banyak. Nah, fitur yang selanjutnya di sini yang Totolink N300 RT itu bisa memunculkan SSID banyak, bisa sampai 5 totalnya. Kalau ini cuma 2, ini juga bisa SSID-nya jadi 2, bisa. Jadi utama dengan gas atau mungkin tambahan di sini cuma 2 saja. Kalau ini bisa sampai 5. Nah, kelebihan lain lagi di sini yang N300 RT yaitu di sini bisa menggunakan VLAN juga. Terus di situ teman-teman, satu alat ini bisa digunakan hotspot, IP static, terus habis itu dynamic, terus VLAN, terus voucheran dalam hotspot maksudnya, dan PPoE dalam satu perangkat. Jadi simpel banget. Meskipun kelihatannya lebih mahal dari sini, cuma di sini secara fitur ini lebih komplit. Oke. Jadi secara fitur itu teman-teman semuanya ya. Jadi kalau fitur untuk klien, biasanya klien itu lebih suka memilih ini. Tapi kalau di sini sebagai yang RT/RW-NET untuk dipasang di klien, ini lebih disukai biasanya. Karena apa? Saya sendiri sukanya itu apa? Di saat ditempel di klien, kita bisa memunculkan SSID yang lain itu untuk voucheran. Itu teman-teman. Oke, secara fitur tentunya ini lebih lengkap berdasarkan pengguna RT/RW-NET, dan ini lebih sederhana dan sangat diminati oleh klien. Oke, yang kedua secara fitur teman-teman di semuanya ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau saya sendiri memilih, saya sebagai pengguna, saya akan memilih tenda N301, tetapi di sini saya memilih sebagai RT/RW-NET pemula untuk voucheran dan semacam access point dan semacamnya, saya memilihnya adalah N300 RT Totolink. Itu yang mungkin yang sering ditanyakan. Yang selanjutnya adalah jangkauan. Teman-teman biasanya memilih ini itu biasanya tetap yang paling dicari adalah jangkauan. Jangkauannya lebih jauh mana? Padahal ini sama-sama 5 dBi, dan jangkauan itu stabil mana? Selama ini yang pernah saya uji coba, ternyata untuk jarak pendek itu stabilnya ya, saya lebih memilih misalnya jaraknya 10 meter itu ya, saya lebih memilih tenda N301 daripada Totolink. Tetapi kalau jaraknya ini bisa memancarkan lebih jauh, ini mungkin bisa sampai sekitar 70 meter, saya memilih Totolink. Jadi kalau untuk voucheran, untuk jangkauan agak jauh, taruh outdoor, dua-duanya taruh outdoor, saya lebih memilih ini Totolink N300 RT. Tapi kalau untuk stabilan, memang saya lebih memilih N301. Jadi kestabilan untuk di bawah itu ya, misalnya santai-santai, misalnya jarak 10 meter gitu, saya lebih memilih tenda N301. Terus dari jangkauan ini tentunya antena ini akan dipancarkan dua-duanya teman-teman. Di sini ada fitur namanya anti interferensi. Tetapi sama saja teman-teman semuanya. Walaupun di sini nggak ada fitur anti interferensi, saya tetap milih ini. Nah, saya udah uji coba ini perangkat ini di beberapa alat berdampingan, tetap walaupun pakai anti interferensi, kalau settingan seperti itu tetap di situ akan lemot. Itu. Jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman di sini menggunakan tenda N301, nanti akan saya setting menggunakan anti interferensi, sama saja. Kalau di situ udah ada, saya pakai itu untuk di sini musuhnya itu Totolink metal, habis itu ada lagi tenda 03, ada lagi di situ di sampingnya lagi Mercusis yang MB itu, ternyata ini kalah walaupun menggunakan anti interferensi ya. Tentu saja di saat di sini lompatannya ternyata berbenturan dengan di sini, ini lebih gampang kalah. Kalau ini memang lebih kuat ini daripada misalnya sama-sama interferensinya ya, saya bandingkan di sini dua-duanya, saya tetap akan memilih yang Totolink N300 RT. Oke teman-teman semuanya, jadi di jangkauan dan kestabilan dan interferensinya, kalau saya sendiri sebagai RT/RW-NET, saya tetap memilih yang N300 RT ya.
Jadi teman-teman semuanya kebingungan sebenarnya saya milih mana ya, tenda N301 atau memilih Totolink N300 RT nanti untuk masalah jangkauan stabil, atau di situ interferensi misalnya baranya alat itu untuk paralel dan semacamnya, itu saya memilih yang N300 RT. Oke, itu teman-teman semuanya. Jadi untuk yang jangkauan saya memilihnya ini. Oke, yang terakhir teman-teman semuanya, ini biasanya sering banget dibandingkan. Ini adalah kekuatan user yang bisa digunakan ini. Jadi saya ini tidak bisa ngomong banyak karena saya hanya dua-duanya itu hanya saya bisa menggunakan user uji coba itu di 20 sampai 25 user. Kenapa? Karena saya memang ada tempat, ada anak PKL yang di situ biasanya saya suruh uji coba dengan perangkat banyak, dan anaknya di sini yang tertinggi itu biasanya 20. Dan dua-duanya ini saya udah uji coba. Seandainya ini langsung digeruduk, diserbu banyak orang, user itu menggunakan ini, misalnya tenda 01 langsung connect beberapa interface seperti itu. Dua-duanya ini kalau seandainya dipakai bersamaan lebih stabil mana? Selama ini yang pernah saya alami teman-teman semuanya, ternyata di saat saya menggunakan Totolink N300 RT ini sampai 24 user masih aman-aman saja. Tapi kalau ini saya tidak tahu, saya juga kurang tahu kenapa kok sebenarnya kalau saya lihat spesifikasinya sebenarnya ini lebih bagus daripada N300 RT. Di saat di sini itu saya gunakan sekitar 20-an saja, ini itu tidak bisa maksimal bandwidth yang dibawa di sini. Nah, itu. Jadi bandwidthnya yang dibawa di sini itu kadang itu ya putus nyambung. Nah, kalau seandainya ini itu dipakai sekitar 15-an itu masih aman-aman saja. Tapi kalau sudah 18 ke atas, saya selama menggunakan tenda N301 kurang puas. Tapi kalau ini sampai 24 user itu masih, menurut saya masih aman-aman saja. Tetapi ini hanya sekilas. Ingat ya, sekilas dalam artian di situ uji coba saat itu. Selama ini alat kalau ini sudah dipakai lama, dua-duanya ini itu biasanya ada penurunan teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli yang second dan semacamnya, jangan kaget di situ kok tiba-tiba hanya digunakan user sedikit aja, kadang sudah mentok kayak gitu. Karena apa? Di saat di sini secara lama menggunakan N300 RT itu biasanya saya sendiri itu ada penurunan. Jadi misalnya di saat baru-baru bisa 24, rata-rata ini kalau dipakai sekitar 20-an ya, kadang itu ada sesuatu kendala yang tidak disangka-sangka seperti itu teman-teman. Tapi kalau masih baru, sama-sama dua-duanya baru, saya akan tetap memilih N300 RT untuk di situ dipakai user banyak. Nah, nanti kalau teman-teman sudah misalnya klien banyak dan mau coba yang lain, saya tidak merekomendasikan dua-duanya ini untuk dikeroyok banyak user. Nanti teman-teman tetap saya sarankan menggunakan AC yang ada AC-nya. Itu lebih stabil teman-teman semuanya. Kalau dua-duanya ini secara lapangan yang pernah saya uji coba ya tetap sekitar 20-an. Kalau ini di bawah 20, ini bisa di atas 20. Jadi N300 RT bisa di atas 20, tenda ini ya sekitar 20-an atau di bawahnya. Jadi kalau untuk dikeroyok banyak user, saya lebih memilih N300 RT. Yang selanjutnya adalah untuk konektivitas. Ini yang sering dialami pemula dan kadang tidak tahu jawabannya. Dan ini sudah saya alami setahun lebih. Saya sendiri kenapa tidak terlalu suka menggunakan tenda N301 di saat di situ untuk klien dan semacamnya. Tapi klien suka, tapi saya nggak suka. Di sini sering banget terjadi satu. Di saat ini sudah mulai panas atau mungkin sudah lama koneknya itu, kadang itu tidak mendapatkan alamat IP. Itu kenapa? Karena disconnect sendiri. Jadi PPOE-nya itu kadang itu sering disconnect sendiri otomatis. Yang kedua, sering banget di sini itu klien itu nyantol IP-nya, nyantol HP-nya atau perangkatnya ke sini, akhirnya ini butuh restart lagi. Jadi harus dimatikan dulu. Kadang itu kalau nyantol bengong, dalam artian itu bengong. Ini tuh biasanya harus dimatikan dulu teman-teman, dimatikan dulu, terus habis itu baru dinyalakan lagi, itu baru nyala. Tapi itu nggak bisa nyala lagi, ini harus direset, setting ulang lagi, itu baru nyala lagi. Dan itu saya alami berkali-kali menggunakan tenda N301 teman-teman semuanya. Jadi kadang itu putus nyambung, sering saya alami di
N301. Tetapi kalau untuk konektivitas seperti PPOE dan semacamnya ini lebih stabil, dan saya belum pernah mengalami bertahun-tahun menggunakan N300 RT untuk klien rumahan ataupun untuk akses point. Ini nggak ada yang namanya ping loncat, itu saya belum pernah mengalami untuk yang di sini. Itu tuh mungkin teman-teman semuanya yang bisa saya jelaskan dan bisa saya bandingkan. Tapi secara umum saya sendiri sampai sekarang ini, saya mohon maaf ini ya teman-teman, saya lebih memilih N300 RT daripada Tenda N301. Tetapi secara umum klien rumahan sebagai penggunanya hampir semuanya itu lebih suka yang Tenda N301 karena sesimpel yang diinginkan oleh pelanggan. Oke teman-teman semuanya, semoga video ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman semuanya. Dan mungkin saja ada kekurangan dari video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.